Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Selalu luar biasa bersama Tuhan Yesus. Di Bina Iman Anak kali ini, Kak Santi akan mengajak anak-anak untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Kali ini Kak Santi akan ambil di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Bunyinya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Anak-anak, tahu tidak, ketika Tuhan Yesus belum mati di kayu salib dan bangkit, ketika Tuhan Yesus masih bersama murid-muridnya, setiap orang yang percaya dan mau bertobat, mereka akan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Baptisan air. Nah, tokoh Alkitab yang dikatakan suka untuk mengajak orang-orang bertobat, ayo bertobat, lalu membaptis mereka dengan baptisan air adalah Yohanes. Tuhan Yesus pun memberikan teladan bagi kita dengan memberikan dirinya untuk dibaptis dengan baptisan air, sebagai bukti bahwa mereka lahir baru, bertobat. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di sini saja. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit, dan kemudian naik ke surga, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya? Mereka menjadi khawatir, menjadi takut. Aduh, aku sudah ditinggalkan. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu. Karena itu Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi setiap kita. Siapakah penolong itu? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bagi setiap kita, orang percaya, untuk menjadi penolong. Menjadi penolong, penghibur, banyak sekali fungsi dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang tidak benar. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kak Santi mau kasih contoh ya. Nih, Kak Santi membawa sesuatu. Apa ini? Balon. Ketika balon ini tidak berisi udara, hanya sekedar balon, ya udah, balon ini kurang berfungsi. Tapi coba ya kalau Kak Santi isi balon ini dengan udara. Nah, Kak Santi mau pompa ya. Nah, kita pompa, kita isi dengan udara. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Nah, lihat, ketika diisi dengan udara, balon ini kemudian menjadi berisi. Nah, nanti balonnya semakin besar ya. Nah, Kak Santi contohin aja, kecil aja ya. Nah, ketika balon ini berisi, nanti berisi udara, fungsinya akan berbeda. Bisa menjadi apa? Untuk mainan, untuk dekorasi. Wah, luar biasa ya. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika anak-anak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa dari Roh Kudus, maka hidup kita bisa berbeda. Kita menjadi bertambah fungsinya. Mungkin yang dulunya takut untuk memberitakan firman Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman, karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, kita menjadi berani. Mungkin yang dulu takut untuk berkata tidak kepada dosa, tapi Roh Kudus akan mengingatkan, ayo jangan berbuat dosa. Nah, Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Roh Kudus juga akan memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita supaya tetap taat kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan Roh Kudus? Anak-anak, ayo kita minta kepada Allah. Roh Kudus, hadirlah di dalam hidupku. Roh Kudus, penuhilah hidupku, supaya aku bisa berfungsi, supaya aku lebih kuat. Karena Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, memberi kekuatan, menginsafkan, dan masih banyak lagi. Anak-anak mau untuk menerima Roh Kudus dalam hidup anak-anak? Tentu saja. Tuhan Yesus memberkati.